Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3836 Tak Terkalahkan. Raja Mayat Jahat berdiri tegak dalam formasi Dharma, dan senyumnya seolah menertawakan para biksu yang datang. Di bawah tekanan hantu Siu dan klan iblis, Jenderal Luo Wei dari kota Lingqiao membawa formasi Jiasi untuk memasuki formasi, dan para praktisi kelompok dari keluarga Nangong juga menanggapi. Pedang panjang keluar dari sarungnya dan cahaya pedang tajam dan menyerang Raja Mayat Jahat. Sisa dari perbaikan longgar juga menunggu kesempatan untuk bergerak. Lin Bai juga berada dalam kelompok perbaikan longgar. Namun, ketika Lin Bai memasuki pertempuran, dia merasa sedikit tidak nyaman dan gelisah. Terutama ketika dia melihat Raja Mayat Jahat, Lin Bai memiliki ide untuk melarikan diri, dan pikiran ini tidak dapat membantu muncul di benaknya lagi dan lagi. Ini bukan cerita yang tidak berdasar. Lin Bai melakukan perjalanan dari tanah kuno ke makam dewa. Hingga saat ini, jalannya bergelombang dan bergelombang. Dia telah bertemu orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan lolos dari bahaya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang membuat Lin Bai takut. Ini seperti bertarung dengan Raja Mayat Jahat, dan Anda telah kalah sebelum memulai. Lin Bai memiliki ide ini di benaknya, tetapi dia tidak tahu apakah praktisi lainnya juga memilikinya. Namun, ketika dia melihat tiga praktisi manusia iblis dan hantu, mereka pun muncul dengan berbagai cara, senjata sihir mereka meraung, dan keterampilan sihir serta seni bela diri mereka menyerbu ke arah Raja Mayat Jahat, dan menjebak Raja Mayat Jahat di tempatnya, dan membiarkan Su Sui memobilisasi Dewa Petir untuk membombardirnya. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lakukan yang terbaik. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan menghilangkan kebingungan di kepalanya. Dia mencabut pedang iblis dan membangkitkan semangatnya. Dia membunuh Raja Mayat Jahat sejauh 100 meter. Meskipun dalam kegelapan, masih ada banyak waktu luang. Gagah. Melihat kelompok Siu yang menyerang dari segala arah, Muleng, Raja Mayat Jahat, tidak memiliki gerakan di wajahnya. Sebaliknya, tawa aneh keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, tubuhnya melesat menjauh dari tempat semula, dan jejak cakar yang tajam membombardirnya di kehampaan. Pada saat Raja Mayat Jahat menghilang, Lin Bai segera melangkah mundur, tatapannya berwibawa dan pikirannya tercerai-berai, mencari jejak Raja Mayat Jahat. Ah! Teriakan melengking datang dari sisi kiri. Lin Bai segera melihatnya dan melihat bahwa keluarga iblis itu terkoyak-koyak oleh senjata tajam seperti bila abadi. Tubuh iblis besar itu pecah menjadi beberapa bagian, dan hujan darah jatuh ke tanah bersama mayat yang tersisa. Di tengah hujan darah, Lin Bai melihat sosok Raja Mayat Jahat muncul. Pukulan tadi adalah pembentukan cakarnya yang tajam. Dalam sekejap mata, Raja Mayat Jahat menghilang lagi. Pada saat yang sama, terdengar suara lolongan di sisi lain. Lin Bai melihat bahwa kelompok Siu dari keluarga Nangong dipotong-potong oleh Raja Mayat Jahat pada saat dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya satu atau dua orang tua dengan ilmu pedang tingkat lanjut yang mundur pucat dan ketakutan. Tangannya yang memegang pedang sedikit gemetar. Ho, tubuh Raja Mayat Jahat muncul. Ketika dia membuka mulutnya, kabut hijau menyapu dan menyerang perbaikan hantu. Tidak bagus. Di dalam kultivasi hantu, Jitai berseru, segera memurnikan kekuatan semua roh jahat menjadi kabut hantu. Kabut bergetar hebat dan berubah menjadi perisai yang tidak dapat ditembus, mencoba menghalangi napas Raja Mayat Jahat. Pada saat kabut, hantu tidak dapat menahan kabut hijau. Melihat pemandangan ini, Lin Baimu ternganga dan kulit kepalanya mati rasa. Apa artinya ini? Kekuatan apa ini? Dalam waktu singkat, tiga cara iblis dan hantu manusia dibunuh oleh Raja Mayat Jahat. Puluhan orang kuat bahkan tidak mampu melawan, jadi mereka berubah menjadi hantu. Mereka adalah orang-orang kuat di alam perampok 5 dan 6. Mereka semua adalah penguasa di makam dewa. Namun, mereka adalah para penguasa, tetapi Raja Mayat Jahat membantai sesuka hati seperti semut pengganggu. Adegan ini mengingatkan Lin Bai pada kemudahan membantai babi dan anjing. Terlalu ganas. Ketika sekelompok iblis menyerang, keganasan Raja Mayat Jahat membuat Long Han mundur dengan cepat, dan diam-diam mundur ke tim. Akhirnya, melihat Raja Mayat Jahat, dia memiliki ketakutan dan ketakutan yang kuat di dalam hatinya. Tuan Su Sui, apakah gunturmu belum siap? Di sisi lain, jiwa dan tubuh Jitai bergolak, dan ada tanda-tanda samar kehancuran. Matanya gemetar menatap Raja Mayat Jahat. Saat ini, dia tidak punya ide untuk mengambil harta karun. Dia hanya ingin melarikan diri sesegera mungkin. Di satu sisi, Jitai tidak mau pergi ke sini dengan mudah. Bagaimana dia bisa pergi dari sini? Su Sui, apakah kamu harus menunggu kami mati sebelum Dewa Petirmu dapat ditampilkan? Jitai juga meraung marah kepada Su Sui.
Bukannya Susui tidak ingin menggunakan serangan Dewa Petir, tetapi sekarang butuh beberapa saat bagi susunan Dewa Petir untuk menyerap kekuatannya. Sekarang hal itu terjadi, dia mendengar raungan marah Long Han dan Jitai. Segera Susui mengubah formula Dharma di tangannya, dan segel Dewa Petir melonjak di atas awan. Dewa Petir terbelah dari 9 awan dan menghantam puncak Raja Mayat Jahat. Ini adalah guntur terkuat dalam susunan Dewa Petir. Jika kita tidak dapat menghancurkan Raja Mayat Jahat, kita akan berakhir dengan kegagalan jika kita tidak dapat menghancurkan Raja Mayat Jahat. Susui mengendalikan guntur untuk menembak jatuh dan mengenai Ratu Mayat Jahat. Dia tidak memiliki kegembiraan di wajahnya, tetapi dia khawatir. Seperti dugaan Susui, jika Dewa Guntur ini tidak dapat menghancurkan Raja Mayat Jahat, maka pengepungan bersama hari ini pasti akan gagal. Dewa Guntur jatuh dan mengguncang bumi. Gunung-gunung bergejolak, dan asap serta debu bergulung-gulung. Ketiga praktisi iblis manusia dan hantu menatap debu dengan ketakutan, berharap Dewa Guntur dapat menghancurkan Raja Mayat Jahat. Mereka tidak berharap untuk membunuh Raja Mayat Jahat, tetapi hanya ingin membuat kerusakan berat dan menghabiskan sebagian kekuatannya. Dengan cara ini, peluang keberhasilan mereka akan lebih baik. Dewa Guntur luar biasa. Latihan Susui pada Thunder Fu cukup panas. Hanya saja apakah kamu berhasil? Mata Gagak mengecil, terkejut dengan kekuatan Dewa Guntur ini, kekuatan Susui juga sedikit dikenali. Diperkirakan tidak. Lin Bai berdiri di kejauhan dan menatap asap. Jika Raja Mayat Jahat itu telah memberikan pukulan berat kepada Lin Bai, kegelisahan di hatinya pasti sudah jauh berkurang. Namun sekarang, di bawah sambaran petir, pikirannya yang gelisah masih ada, dan pikiran itu menjadi lebih kuat. Ho ho! Dalam asap dan debu, ada senyum aneh, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Tidak mati. Long Han melotot dan berseru. Tidak ada kerusakan serius. Jitai tidak dapat mempercayainya. Sudah berakhir. Susui menghela napas, bagaimanapun juga, dia meremehkan kekuatan Raja Mayat Jahat. Pada saat berikutnya, Raja Mayat Jahat itu tiba-tiba keluar dari asap dan debu dan menyerang para biksu dengan cakarnya yang tajam. Ratapan disertai hujan darah pun menghilang, dan seorang praktisi lainnya tewas di tangan Raja Mayat Jahat itu. Burung Gagak berkata dengan dingin, Tianjing Baoti, tidak semudah itu untuk dihadapi. Lin Bai dan Burung Gagak semuanya tahu bahwa, dalam analisis terakhir, tubuh harta karun Tianjing terlalu bertentangan dengan langit di makam dewa. Jika di dunia roh, pasti ada banyak cara untuk membersihkan Raja Mayat Jahat. Namun, di makam dewa, sumber daya kultivasi tidak sekaya di dunia roh, dan kekuatan untuk membatasi Raja Mayat Jahat tidak banyak. Bab 3837 Ayo bertarung. Ah! Larilah. Shen Lei tidak akan bisa melukai Raja Mayat Jahat itu. Kunsu ketakutan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Long Han menggertakkan giginya, mengutuk dalam mulutnya, tampak sedikit tidak rela, dan diam-diam berbalik untuk melarikan diri. Jitai tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sosoknya melintas dan dia mundur ke dalam kabut. Raja Mayat Jahat itu bergegas keluar dari debu, dan cakarnya menuai nyawa para praktisi. Tidak peduli mereka adalah praktisi di alam Tao perampok 5 atau 6, mereka seperti tahu yang tidak berdaya di bawah cakarnya, dan mereka tercabik-cabik dalam sekejap. Setelah melihat bahwa Raja Mayat Jahat begitu kuat, beberapa praktisi yang cerdik segera mundur. Misalnya, Long Han dari klan Iblis, Guixiu Jitai, keluarga Nangong dan Jenderal Luo Wei dari kota Lingqiao mundur sebelum Raja Mayat Jahat itu bergegas keluar dari debu. Meninggalkan beberapa praktisi yang belum sempat menghindar dan dibunuh oleh Raja Mayat Jahat. Raja Mayat Jahat menghancurkan gunung dan sungai dan membunuh Lin Bai di depannya. Lin Bai ingin melarikan diri, namun, dia sedikit terlambat. Raja Mayat Jahat telah mengunci dirinya sendiri. Pada saat Lin Bai berbalik, napas yin dan kejahatan yang ekstrim menyerang punggungnya. Wajah Lin Bai menjadi pucat. Dia merasa bahwa jika dia terkena kekuatan ini, dia pasti akan mati tanpa mayat. Mantra itu. Lin Bai menggertakkan giginya dan tiba-tiba berbalik. Matanya berbinar. Dua pedang terbangnya segera meninggalkan tubuh dan menebas Raja Mayat Jahat. Pada saat yang sama, guntur dewa yang tak terlihat beredar di permukaan tubuh untuk melindungi tubuh Lin Bai. Demi gunturmu. Lin Bai berteriak di puncak gunung dengan wajah tak berdaya. Ketika Susui mendengar ini, dia tiba-tiba menatap Lin Bai, dan matanya terkejut. Dia memikirkan orang bela diri di alam kuasi Tao. Bisakah dia bertarung melawan Raja Mayat Jahat? Pada saat ini, dua pedang terbang menjerat Raja Mayat Jahat, dan tubuh Lin Bai perlahan naik ke langit, dan guntur tak berujung keluar dari tubuhnya. Di awan, angin dan awan melonjak, dan awan hitam menutupi bagian atas.
Semburan guntur 5 warna melonjak dengan ganas di awan, bertabrakan satu sama lain dan mengirimkan guntur yang memekakkan telinga. Ini adalah Dewa Guntur yang sebenarnya. Susui ternganga melihat guntur di awan, yang mengandung kekuatan surga, sehingga Susui langsung mengenali bahwa ini adalah Dewa Guntur langit dan bumi. Formula Guntur Dewa 5 Elemen. Segel. Awan gelap menggulung, seolah-olah para dewa dan iblis bersembunyi di antara mereka. Perlahan, kekuatan guntur ilahi yang menyesakkan keluar dari awan dan berubah menjadi segel guntur, yang muncul di atas susunan guntur. Dengan segel guntur yang dipasang oleh Susui, sekarang ada 2 segel guntur di awan. Pedang terbang melawan guntur. Lin Bai mengeluarkan minuman, 2 pedang terbang membubung ke langit, guntur tak berujung dari tebasan guntur, ke pedang terbang. Setelah kekuatan guntur diserap oleh pedang terbang bergetar hebat, dan cahaya guntur beredar di badan pedang. Tebasan. Lin Bai penuh dengan kekerasan, yang merupakan cara terkuat yang bisa dia gunakan sekarang. Jika serangan ini tidak dapat membatasi Raja Mayat Jahat, maka Lin Bai hanya dapat menemukan cara untuk melarikan diri. 2 pedang terbang tiba-tiba terputus, pedang terbang menyeret Dewa Guntur Guanghua untuk mengenai tubuh Raja Mayat Jahat. Bang! Pedang terbang menembus dada Raja Mayat Jahat, meninggalkan 2 lubang seukuran kepalan tangan, tetapi tidak ada darah yang mengalir darinya. Pedang terbang itu melintas di belakang tubuh Raja Mayat Jahat, dan kekuatannya perlahan melemah. Kekuatan guntur abis. Cahaya itu terbang kembali ke sisi Lin Bai. Raja Mayat Jahat menunduk dan melihat 2 lubang besar di dadanya. Bukan hanya Raja Mayat Jahat, tetapi semua praktisi kini melihat lubang besar di dada Raja Mayat Jahat. Ini adalah serangan pertama Raja Mayat Jahat setelah 3 praktisi manusia iblis dan hantu bergandengan tangan. Ini pukulan besar. Seseorang berseru. Senyum sedikit gembira muncul di wajah Long Han dan Ji Tai, tetapi di saat berikutnya, senyum mereka mengeras. Mereka melihat Raja Mayat Jahat hanya melirik luka di dadanya, lalu mereka mengangkat kepala untuk melihat Lin Bai dan menyeringai muram di sudut mulutnya. Lin Bai menatap Raja Mayat Jahat dengan wajah berwibawa. Dia melihat lubang besar seukuran kepalan tangan di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adegan ini membuat 3 praktisi manusia iblis dan hantu putus asa. Sulit untuk menembus 2 lubang besar di dada Raja Mayat Jahat, tetapi dia sembuh dengan mudah. Ah! Susui menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit. Baru saja, Lin Bai mengumpulkan guntur ilahi dan menyatu ke dalam pedang terbang. Menurutnya, itu telah melampaui kekuatan susunan guntur dan melukai Raja Mayat Jahat, tetapi tampaknya tidak berpengaruh apapun. Kali ini, diperkirakan tidak akan ada jalan kembali ke surga. Tubuh kristal sialan. Lin Baiyan memarahi, menginjak pedang terbang dan berbalik untuk pergi. Pedang terbang itu menahan guntur, pukulan ini tidak dapat melukai Raja Mayat Jahat itu dengan serius. Hati Lin Bai sudah menumbuhkan niat untuk mundur. Dia segera menghentikan tangannya dan meninggalkan pedang kekaisaran itu. Namun, pada saat Lin Bai berdiri di atas pedang terbang itu, tubuh Raja Mayat Jahat itu muncul di hadapan Lin Bai seperti hantu. Wajah busuk itu hanya berjarak 1 kaki dari wajah Lin Bai. Mata Lin Bai terbelalak, hatinya dingin dan seluruh tubuhnya dingin. Ho! Raja Mayat Jahat itu menyeringai muram dan mengangkat cakarnya yang tajam untuk mencabut jantung Lin Bai. Lin Bai, gunakan senjata ajaib itu. Burung gagak merasakan napas kematian yang kuat mendekat, seluruh tubuhnya meledak, dan dia berteriak pada Lin Bai. Suara burung gagak itu meledak seperti guntur. Tanpa ragu dan berpikir, sebilah pedang tajam terbang keluar dari tas penyimpanan dan jatuh ke tangan Lin Bai. Dao Shenbing, pedang bulan terang. Pergi. Dimulai dengan pedang bulan, pil Dewa 5 Elemen berputar dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan bergulir disuntikkan ke dalam Dao Shenbing seperti binatang buas yang mengamuk. Dengan satu pedang, langit dan bumi akan tercipta. Raja Mayat Jahat ingin mengambil hati Lin Bai, tetapi setelah melihat tentara Tao, senyum muram di wajahnya akhirnya mengeras sejenak. Itu begitu dekat dengan Lin Bai sehingga jelas tidak mungkin untuk menghindari pedang ini. Saya melihat pedang Qi yang ganas, yang mengenai tubuh Raja Mayat Jahat, dan memotong setengah dari tubuhnya. Kemudian, roh pedang menghilang dan bergegas keluar dari kota. Itu menyapu bersih semua gunung, dan pohon dalam jarak 10.000 li. Jurang selebar 100 meter terbuka di bumi. Mayat jahat Raja Mayat Jahat itu terbelah oleh pedang Lin Bai. Lin Bai melihat cahaya merah terbang dari tubuhnya, yang tampaknya merupakan gumpalan gas. Aura Xuan Huo Dao. Seru burung gagak itu. Wajah Lin Bai sangat gembira. Dia cepat dan gesit. Dia mengangkat tangannya dan mengambil gas itu ke tangannya. Tanpa penyelidikan yang cermat, dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan.
Segera, Lin Bai melihat lagi tubuh Raja Mayat Jahat yang terbelah itu. Pada saat itu, ada kekuatan misterius yang menggabungkan kedua tubuh itu menjadi satu. Raja Mayat Jahat itu hidup kembali. Tidak bisakah benda ini dibunuh? Lin Bai menggertakkan giginya dan menggeram, tetapi untungnya, aura Xuan Huo Dao telah tiba. Lin Bai tidak ingin bertarung dengan Raja Mayat Jahat itu. Dia segera menginjak pedang terbang itu dan menghilang di langit. Dao Shenbing! Dao Shenbing! Dao Shenbing! Long Han dan Ji Tai, Su Sui dan yang lainnya memperhatikan pedang Lin Bai dan berseru. Terutama ketika mereka melihat pedang bulan terang, kekuatan membelah langit dan bumi dengan satu pedang, mereka tercengang. Kemudian Anda dapat melihat bahwa aura Xuan Huo Dao diambil oleh Lin Bai, dan Lin Bai menghilang di sini dalam sekejap. Kejar! Seru Long Han sambil berteriak, sekelompok iblis menyapu dan mengejar ke arah Lin Bai. Temukan dia. Ketika kabut hantu yang menyelimuti Ji Tai menghilang, dia secara misterius menghilang di sini. Pergi Sulingu baru saja dibunuh oleh roh jahat air, dan roh jahat Raja Su baru saja dibunuh oleh roh jahat air. Dalam waktu singkat, 3 praktisi iblis dan hantu manusia bergandengan tangan, dan mereka semua pergi. Hanya Raja Mayat Jahat yang baru saja pulih yang tersisa. Melihat ke arah kepergian Lin Bai, senyum dingin muncul di mulutnya. Saat berikutnya, dia melangkah maju untuk mengikuti Lin Bai. Bab 3838 bertarung dengan Ji Tai. Pedang terbang, Dewa 5 Elemen, Seni Petir, Segel Petir, Lin Bai menggabungkan semua cara terkuat di tubuhnya menjadi satu gerakan, yang tidak dapat melukai Raja Mayat Jahat. Namun, Lin Bai dan burung gagak tahu bahwa jika mereka tidak menggunakan senjata ajaib Taoisme, mereka tidak akan mendapatkan aura Xuan Huo Dao. Sebaliknya, Lin Bai akan menghancurkannya di sini. Namun, begitu senjata ajaib itu keluar, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang kuat. Alasan utama mengapa 3 praktisi iblis dan hantu manusia di tempat ini telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk merebut aura Xuan Huo Dao adalah karena aura Xuan Huo Dao dapat mengolah prajurit sihir Tao. Dan Lin Bai memiliki senjata Tao di tangannya. Jika dia bisa memenangkannya, dia tidak perlu bersusah payah mengolahnya dengan aura Xuan Huo Dao. Kejar! Kejar! Long Han memimpin sekelompok klan iblis untuk mengejar arah pelarian Lin Bai. Kami menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan aura Xuan Huo Dao, hanya untuk mengolah prajurit sihir Tao, tetapi kami tidak menyangka bahwa calon prajurit Tao ini akan memilikinya. Tuhan tolong aku! Tidak ada yang bisa membuat prajurit Teran ini hidup. Mata Long Han berbinar. Seperti yang dia katakan, harta karun di tangan 3 praktisi iblis dan hantu manusia lebih baik daripada yang ada di tangan Raja Mayat Jahat. Bahkan jika Lin Bai memegang senjata ajaib di tangannya dan memiliki kekuatan yang luar biasa, Long Han masih memiliki keyakinan untuk membunuh Lin Bai. Setidaknya di hati Long Han, membunuh Lin Bai jauh lebih mudah daripada membunuh Raja Mayat Jahat. Anak ini memiliki senjata sihir Tao di tangannya. Jika kamu membunuhnya, kamu tidak hanya bisa mendapatkan aura Xuan Huo Dao, tetapi juga mendapatkan senjata Tao secara cuma-cuma. Dengan cara ini, aku memiliki 2 prajurit sihir Tao di tanganku. Siapa yang bisa menghentikanku di makam suci hari ini? Kaisar hantu keempat di medan perang King Su pasti mendapatkan tempatku. Kabut hantu melonjak, kuat, menghalangi langit di depan yang bergulir menjauh, bergerak di antara gunung-gunung. Bagi seorang prajurit Tao, senjata ajaib tidak terlalu menarik, tetapi bisa membuat orang gila. Adapun Terans, Jenderal Luo Wei dari kota Lingqiao, Su Sui dari kota Tianyi, keluarga Nangong dan yang lainnya juga mengejar Lin Bai, tetapi aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Menginjak pedang terbang, Lin Bai melesat melintasi gunung dan sungai Pulau Mati, dengan cepat menjauh dari wilayah Raja Mayat Jahat. Sua! Pedang terbang itu jatuh di sebuah gunung. Lin Bai melihat ke belakang. Gunung-gunung dan sungai-sungai itu sunyi di belakangnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa Raja Mayat Jahat mengejarnya. Namun, Lin Bai masih ketakutan dan berkata, Raja Mayat Jahat begitu kuat sehingga bahkan para prajurit Tao telah membunuhnya. Burung gagak berdiri di bahunya dan berkata dengan lemah, tubuh Raja Mayat Jahat awalnya adalah tubuh harta karun klan Tianjing. Selain itu, dia sekarang adalah seorang ahli perbaikan hantu. Beberapa cara misterius juga masuk akal. Diperkirakan Raja Mayat Jahat akan menjadi iklim. Raja Mayat Jahat tidak mati, dan aku telah mengambil aura Xuan Huo Dao. Dia pasti akan datang kepadaku. Aku telah menunjukkan senjata ajaibku, yang telah diperhatikan oleh para prajurit di sini. Jika aku terus tinggal di lantai 9, aku khawatir itu akan lebih atau kurang berbahaya. Pergi ke lantai 10 sesegera mungkin. Mata Lin Bai berbinar, dan dia siap untuk bangkit dan menemukan pintu masuk ke lantai 10.
Tiba-tiba pada saat ini, Lin Bai kiri dan kanan pada saat yang sama menghantam pedang atom hitam, tajam, langsung ke dua sisi kepala Lin Bai. Secepat itu, pedang iblis keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang menyapu dari kiri dan kanan, dan memotong panah kabut. Angin aneh menderu kencang, dan jejak asap hitam muncul dari hutan pegunungan yang gelap. Di depan Lin Bai, asap itu berkumpul menjadi kabut hitam tebal, menampakkan sebuah wajah. Sepasang mata serakah menatap Lin Bai, dan matanya bersemangat. Hantu Hu Gitai. Lin Bai mengenali napas Liao ini. Dia adalah pemimpin pihak Gui Xiu di antara tiga kekuatan sekutu iblis dan hantu manusia. Karena dia bisa menjadi pemimpin kam kultivasi hantu, kekuatan kultivasinya tidak perlu banyak dibicarakan. Dao Shenbing, Aura Xuanhuo Dao, serahkan. Saat ini, ketiga praktisi iblis dan hantu manusia mengejar Lin Bai, tetapi Jitai sangat pandai bersembunyi, jadi dia memimpin praktisi lainnya dan menemukan Lin Bai terlebih dahulu. Sekarang aura Xuanhuo Dao telah diambil oleh Lin Bai. Menurut kesepakatan para praktisi tiga cara iblis dan hantu manusia, mereka dapat bertarung di dalam sekarang. Bahkan jika hantu Xiu membunuh Lin Bai dan mengambil harta karun itu wajar. Lihatlah kemampuanmu. Apakah kau memenuhi syarat untuk kuserahkan? Lin Bai mengangkat pedang iblis, dan wajahnya tenang. Dia sudah menduga bahwa senjata ajaib yang cemerlang itu akan menarik mata banyak orang yang tamak. Karena itu, Lin Bai tidak terkejut melihat Jitai. Haha. Apakah kau punya ide yang jelas? Jika aku punya, kau akan mati. Jitai menyeringai muram, kekuatan di tubuhnya melonjak, dan kabut menggulung. Tapi aku ingat kau dipukuli oleh Raja Mayat Jahat. Jenderal yang kalah tidak cukup berani untuk berbicara. Lin Bai terkekeh. Apakah kau pikir kau adalah Raja Mayat Jahat? Baiklah, karena kau bertekad untuk mati, aku akan membantumu. Hantu Xiu Jitai sangat marah, dan kabut hantu yang menyelimuti tubuhnya berubah menjadi anak panah hitam dan terbang ke Lin Bai. Lin Bai tertawa dan menghindar dengan bijak. Anak panah yang tajam membombardir pegunungan dan menghancurkan sebidang hutan dan gunung hingga ke tanah. Raungan itu memekakkan telinga. Di tengah guncangan gunung, gumpalan asap hitam mengepul melalui puing-puing gunung yang runtuh, bergegas ke Lin Bai, memperlihatkan wajah Jitai yang ganas, membuka mulut besar, hendak menelan Lin Bai. Lei Yin. Telapak tangan Lin Bai tiba-tiba mendorong ke depan, dan kekuatan Dewa Lima Elemen Lei Jue melonjak di telapak tangan, dan segel guntur itu penuh dengan cahaya. Wajah Guixiu Jitai tiba-tiba berubah, dan dia bergegas mundur. Tetapi pada saat ini, kilatan guntur, yang membuat jiwa Jitai runtuh dan mundur. Dia menyusut di depannya 100 meter jauhnya. Dia menggigil dan melihat segel guntur di tangan Lin Bai. Apakah kau lupa? Dewa petir adalah musuh dari perbaikan hantumu. Tidakkah kau melihatku menusuk dada Raja Mayat Jahat dengan guntur dewa tadi? Lin Bai menatap hantu Xiu Jitai dengan senyum muram. Baru saja, Jitai tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah terlambat untuk bertobat. Baru saja, dia bingung dengan dua harta paling berharga dari Dao Shenbing dan Aura Xuanhuo Dao, yang membuatnya lupa dengan adegan ketika Lin Bai mengendalikan guntur dewa dan membunuh Raja Mayat Jahat, dan juga lupa kekuatan pemilik Lin Bai untuk melampaui jimat guntur kota Tianyi. Teran dan klan iblis mengejar dan membunuh. Aku masih takut. Tetapi jika perbaikan hantumu datang, kau akan mati. Lin Bai mencibir, menyeret segel guntur, satu telapak tangan ke Jitai menekan keluar. Kekuatan guntur yang mengerikan segera terbunuh dari tanda guntur di telapak tangannya. Klik, adalah suara yang sangat keras. Guntur mengguncang langit, dan wajah Jitai ketakutan. Dia merasakan ketakutan dari kedalaman jiwanya, memaksanya untuk segera menggunakan metode tubuhnya dan mundur ke belakang. Namun, guntur itu datang begitu cepat sehingga sudah ada di depannya dalam sekejap mata. Ledakan. Dengan suara keras, pegunungan rata dengan tanah di bawah guntur. Adapun hantu Xiu Jitai, sudah lama tenggelam dalam guntur. Namun, wajah Lin Bai tidak memiliki sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya, dia melihat gunung-gunung yang runtuh, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan, bukankah kamu mati? Gagah untungnya, kursi ini telah meninggalkan tangan. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan mati di bawah guntur dewamu hari ini. Di pegunungan yang runtuh, bayangan hitam terbang keluar, dan di balik kabut hitamnya, cahaya keemasan melindunginya. Alasan mengapa dia tidak mati di bawah guntur Lin Bai tadi adalah karena cahaya keemasan. Bab 3839 Iblis Gunung Tongsin. Cahaya keemasan yang melindungi tubuh hantu Xiu Jitai kini tertahan dan berubah menjadi jimat giok dan memasuki kabut hitam. Perintah sebuah kota di surga. Mata Lin Bai menyipit. Apakah itu petir yang diberikan Susui kepada Jitai tadi?
Namun, Lin Bai memikirkannya, itu tidak mungkin. Petir itu hanya digunakan dalam susunan guntur. Terlebih lagi, guntur ilahi Lin Bai bukanlah guntur biasa yang dipanggil oleh susunan guntur. Bisakah petir ini menghindari guntur ilahi Lin Bai? Bahkan jika itu bukan petir, Lin Bai dapat menebak bahwa jimat giok itu terkait dengan kota Tianyi. Lagi pula, tidak ada kekuatan di makam Dewa Surga yang dapat dibandingkan dengan kelompok jalan lama berhidung lembu di kota Tianyi. Di medan perang Qingsu, kami beruntung membunuh seorang pria kuat di gedung pemetik bintang. Kami mendapatkan jimat giok ini dari tas penyimpanannya. Itu adalah jimat guntur yang dikumpulkan oleh seorang pria kuat di Jalan 9 Perampokan dalam sekejap guntur. Tidak hanya bisa memberikan efek menahan guntur, tapi juga efek penangkal petir. Tentu saja, ini bukan penangkal petir yang diberikan Susui kepadaku. Singkirkan jimat giok itu, kata Gos Siu Jitai dengan muram kepada Lin Bai. Awalnya, jimat giok ini dimaksudkan untuk digunakan menghadapi Raja Mayat Jahat. Untungnya, itu tidak berguna. Kalau tidak, itu tidak hanya akan melukai Raja Mayat Jahat, tetapi juga mati di tanganmu hari ini. Wah, aku tidak takut dengan gunturmu sekarang, dan kamu tidak bisa menahan diri lagi. Jika kamu terus bertarung, kamu akan kehilangan keduanya. Ayo buat kesepakatan. Entah kamu meninggalkan aura Xuan Huo Dao dan menyerahkannya kepada Dao Shenbing, atau kamu meninggalkan Dao Shenbing untuk menyerahkan aura Xuan Huo Dao. Gos Siu Jitai berkata dengan dingin kepada Lin Bai, sambil diam-diam mengumpulkan kekuatan, jika pembicaraan gagal, Gos Siu Jitai tidak akan punya tempat tinggal. Aku akan menyerahkan harta karun, bukan? Lin Bai terkekeh dan mendengarkan nada bicara Guixiu Jitai. Aku khawatir dia tidak akan membiarkan Lin Bai pergi jika dia tidak menyerahkan salah satu dari dua harta karun hari ini. Aku bisa menyerahkan harta karun itu, tetapi bagaimana kamu membaginya? Ada begitu banyak praktisi di sini. Lin Bai tersenyum. Gos Siu Jitai mengerutkan kening diam-diam, dan hatinya membaca untuk menyapu ribuan mil, tetapi tidak menemukan jejak orang lain. Tuan Long Han, apakah kamu ingin bersembunyi? Apakah kamu akan keluar dan mengambil keuntungan dari kami ketika kami berdua kalah? Lin Bai mencibir dan menatap langit dengan tangan negatif dan berkata dengan sedikit senyum. Apakah Long Han datang? Wajah Jitai tenggelam. Saat itu pikirannya sedang kacau, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran Long Han. Hahaha. Tiba-tiba, terdengar tawa riang di pegunungan. Sesosok muncul ribuan meter jauhnya dari sisi kiri Lin Bai. Wajahnya muram dan mulutnya terangkat, menunjukkan seringai. Cahaya licik muncul di matanya dan menatap Lin Bai. Liao ini adalah seorang praktisi dari tanah jahat yang tak terbatas, keluarga iblis Long Han. Burung gagak mengatakan bahwa dia adalah iblis ular. Liao ini datang ke sini secara diam-diam ketika Lin Bai dan hantu Xiuji sedang dalam ayunan penuh. Dia telah bersembunyi di selokan tanpa menunjukkan wajahnya. Jika Lin Bai tidak menyebarkan persepsinya sepanjang waktu, dia tidak akan dapat menemukan jejaknya. Wosh, setelah Lin Bai muncul, sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar dua suara menerobos udara. Lin Bai melihat ke samping. Susui dan seorang pendekar pedang dari keluarga Nangong menyerangnya berdampingan. Mereka berdua terengah-engah. Jelas, butuh banyak cara untuk mengejar Lin Bai. Khususnya, pendekar pedang tua dari keluarga Nangong baru saja terluka dalam pertempuran melawan Raja Mayat Jahat. Sekarang, dengan kedatangan Susui, dia terlihat semakin pucat. Meskipun dia mencoba menekan fluktuasi internal dari cederanya, Lin Bai juga dapat melihat bahwa dia masih berada di ujung kekuatannya. Long Han dan Gui Xiu Jitai adalah kebalikan dari ras manusia. Mereka datang untuk membunuh Lin Bai. Tentu saja, mereka tidak perlu bertanya lebih banyak. Sebaliknya, Lin Bai penasaran dengan tujuan Susui dan Jian Xiu dari keluarga Nangong. Dia bertanya, Tuan Susui, Tuan Nangong, apakah Anda di sini untuk membantu saya, atau apakah Anda datang ke dasar sumur? Susui memutar sambil tersenyum, rantai kepentingan Teran didirikan oleh kota Tianyi. Sebagai seniman bela diri dari kota Tianyi, saya tidak akan melanggarnya. Setelah itu, Susui melihat hantu Xiu Jitai dan keluarga iblis Long Han. Pernyataan ini telah menunjukkan sikap Susui. Anak muda, jika kamu tidak tahan dengan dua harta karun ini, serahkanlah secepatnya. Ingatlah untuk tidak jatuh ke tangan manusia dan iblis. Pendekar pedang dari keluarga Nangong tidak merebutnya. Sebaliknya, dia mengingatkan Lin Bai bahwa ketika dia berbicara, matanya sudah suram ke arah Long Han. Keluarga Nangong, seorang kultivator pedang, pasti memiliki keinginan khusus untuk prajurit Tao Lin Bai. Namun, dia juga tahu bahwa rantai kepentingan klan dirumuskan bersama oleh para dewa dan dewa, terutama di tempat-tempat berbahaya seperti itu di medan perang Qingsu.
Jika manusia bertarung satu sama lain, penerima manfaat terbesar pastilah klan iblis dan perbaikan hantu. Diperkirakan bahwa pendekar pedang dari keluarga Nangong tidak merebut harta karun Lin Bai. Saat ini, tidak ada yang merebut, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan menyerang di masa depan. Susui menyeringai dan melihat ke arah Long Han dan Jitai. Dia berkata dengan lembut, karena kalian sudah di sini, tidak perlu banyak bicara omong kosong. Hari ini, pemuda ini adalah Baoding. Jika kalian ingin memahami tatanan kota Tianyi, kalian bisa melakukannya. Saat dia berbicara, tangan Susui berkelebat, dan jimat biru muncul di antara jari-jari kanannya, dan ada semburan guntur biru dan suara berderak di jimat itu, yang menyebabkan jejak teror dan kehancuran. Kultivasi 6 perampokan milik guru Susui secara alami bukan tandingan kita. Tapi untungnya, sebagian besar dari kalian kuat, dan aku tidak lemah. Pa. Long Han mengangkat tangannya sambil tersenyum dan menepuknya 2 kali. Segera, dari jarak 10.000 li di belakang Long Han, roh jahat menyapu dari langit. Roh jahat itu bergegas ke langit dan bumi menjadi gelap. Lin Bai dan Su Sui dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan melihat roh jahat berkumpul dari langit dan bumi di sisi itu, menutupi langit dan menghalangi matahari. Pasti ada iblis yang melampaui jalan 5 perampok. Di antara roh-roh iblis, mereka muncul di belakang Long Han dan yang lainnya, berubah menjadi 8 sosok ras iblis dengan bentuk yang berbeda. Ada pria botak dengan token penuh, wanita mempesona dengan pakaian terbuka, dan pria gemuk dengan kepala babi. Hampir tidak ada prestasi klan iblis ini yang jatuh ke ranah 6 perampokan. Mata Susui menyusut, wajahnya sedikit berwibawa. Melihat iblis datang, hantu si Ujitai tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sekarang setelah aliansi berakhir, Jitai benar-benar takut Long Han akan membunuhnya. Long Han terkekeh, apakah kamu ingat Susui? Tidak heran kota Tianyi jauh dari tanah jahat yang tak terbatas. Masuk akal untuk tidak terbiasa dengan situasi di tanah jahat yang tak terbatas. Biarkan aku memperkenalkannya kepada senior Susui. Ini adalah... Susui berkata dengan suara dingin, tanah jahat yang tak terbatas, 8 iblis gunung Tongsin. Tuan Susui tahu itu. Long Han terkejut, lalu tersenyum, tetapi sekarang bukan 8 iblis gunung Tongsin, melainkan 9 iblis. Hanya beberapa tahun yang lalu, dia menjadi kakak laki-laki Yilan. Seketika, berdiri di belakang Long Han, pria botak dengan sisik di sekujur tubuhnya keluar tanpa ekspresi dan berkata, Tuan Susui, Anda baik-baik saja. Bab 3840 bersaing. 8 iblis gunung Tongsin terkenal di negeri jahat yang tak terbatas, di mana situasinya kacau, sumber dayanya buruk, gunung dan sungainya buruk, dan para iblis menduduki gunung sebagai raja dan bertempur sendiri. Awalnya, hanya ada 8 klan iblis di gunung Tongsin. Long Han bergabung secara diam-diam lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi tidak diungkapkan kepada publik. Untuk menyembunyikan identitas mereka, Long Han berada dalam kegelapan, dan 8 iblis berada dalam cahaya. Mereka bertindak di negeri jahat yang tak terbatas dengan angin yang tenang dan air yang tenang. 8 iblis gunung Tongsin masing-masing adalah kakak laki-laki Xiong Jiang. Awalnya, dia adalah seekor beruang dengan baju besi-besi, dan dia juga seorang pria botak yang mengepalkan tinju untuk memberi penghormatan kepada Susui. Iblis ini memiliki kultivasi yang kuat dan tak terduga. Dia pernah bergandengan tangan dengan 8 iblis untuk membunuh beberapa keluarga di kota Tianqi, yang membuat reputasi 8 iblis gunung Tongsin mengguncang makam dewa. Lebih dari 10 tahun yang lalu, terjadi pertempuran sengit di kota Tianqi. Gunung salju yang besar dan klan iblis jahat yang tak terbatas bergabung untuk mengepung kota itu untuk memusnahkan Teran Tianqi City. Kota Tianqi hanya namanya saja, dan sebagian besar orang kuatnya gugur dalam perang itu. Kota Tianqi seharusnya telah hancur dalam Perang Dunia I 10 tahun yang lalu, tetapi menyelamatkan kota Tianqi tepat waktu di kota Tianyi, kota Yinyu, dan kota Lingqiao untuk membunuh iblis-iblis di gunung salju dan tanah jahat yang tak terbatas itu merupakan hal yang baik. Dalam perang itu, Sus Hui, sebagai seorang prajurit menara bintang kota Tianyi, tentu saja menjadi yang pertama menanggung beban. Ketika dia pergi ke kota Tianqi, dia bertemu dengan 8 iblis dari gunung Tongsin. Jadi sekarang musuh Xiong Jiang dan Su Sui bertemu, terutama rasa iri. Kakak laki-laki. Setelah mendengar mata putih beruang itu tertuju pada sungai. Kesempatan yang luar biasa, aura Xuan Huo Dao, Dao Shenbing, semuanya jatuh ke sakumu. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu dimiliki olehmu hanya dengan kultivasi kuaso Taoisme? Xiong Jiang mengepalkan tinjunya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan dan kegembiraan. Ketika dia melihat Lin Bai, dia menunjukkan niat membunuhnya.
Wajah Susui bermartabat dan hatinya penuh kabut. Pada saat ini, dia sepenuhnya memahami prosesnya. Long Han berpura-pura bergandengan tangan dengan 3 praktisi iblis dan hantu manusia, tetapi di belakangnya, dia membiarkan 8 iblis Gunung Tongsin mengintai dalam kegelapan. Bahkan jika 3 praktisi iblis dan hantu manusia cukup beruntung untuk mengalahkan Raja Mayat Jahat, mengambil aura Xuan Huodao dan membunuh banyak keluarga iblis, Long Han masih tidak takut. Selama personel dari ketiga pasukan dikurangi sampai batas tertentu, bahkan jika semua klan iblis telah mati, Long Han masih dapat menghubungi 8 iblis Gunung Tongsin untuk bangkit kembali dan mengambil aura Xuan Huodao. Pemenang terakhir ini, bukan klan iblis, tetapi hanya 8 iblis Gunung Tongsin. 8 iblis Gunung Tongsin semuanya berada di atas level Liu Jidao, dan Xiong Jiang berada di puncak Qi Jidao Jing. Jika Anda melihat makam Tian Shen, itu dapat dianggap sebagai keberadaan pihak yang kuat. Tetapi Lin Bai tidak menyangka bahwa Long Han telah mempersiapkan pukulan baliknya untuk membiarkan 8 iblis Gunung Tongsin bersembunyi di kegelapan. Apakah kamu akan menyerahkan kedua harta itu sendiri, atau akankah kamu mengeluarkannya dari mayatmu setelah aku membuka kepalamu? Mata Xiong Jiang menatap Lin Bai, dan mulutnya menguraikan senyum yang ganas dan haus darah. Susui memegang Lei Fu di tangannya dan berjalan 2 langkah tanpa suara. Xiong Jiang terpukau, dan 7 klan iblis lainnya maju satu demi satu dan menatap Susui dengan dingin. 10 tahun yang lalu, pertempuran di kota Tianqi belum dimenangkan. Jika kita bertemu dengan guru Susui lagi hari ini, kita harus melanjutkan pertempuran yang belum selesai tahun itu. Di belakang Xiong Jiang, seorang pemuda yang dipersenjatai oleh seorang sarjana yang lemah keluar dengan kipas lipat di tangannya. Liao ini adalah salah satu dari 8 iblis di Gunung Tongsin, peringkat ketiga. Di tempat jahat yang tak terbatas, ia memiliki nama yang disebut, Sarjana Lagu ke Surga. 10 tahun yang lalu, 8 iblis Gunung Tongsin memasuki kota Tianqi. Kebetulan kota Tianyi bergegas membantu. Susui bertarung dengan Song Tian Susheng. Akibatnya, klan iblis dikalahkan. Sebelum Perang Dua dimenangkan, Song Tian Susheng menerima perintah mundur. Dia berhenti bersama Susui dan mundur dari kota Tianqi berturut-turut. Wajah Susui dingin, dan suaranya berkata kepada Lin Bai, situasinya tidak baik. Hati-hati. Pendekar pedang dari keluarga Nangong itu pucat dan menghunus pedangnya dalam diam. Roh pedangnya tersebar dari tubuhnya. Pada saat pedang itu keluar dari sarungnya, napasnya yang lemah dan dekaden tiba-tiba berhenti. Tampaknya seluruh orang itu kembali ke puncak, dan dia sangat sombong. Jika kamu pikir kamu tidak bisa menyimpan harta karun itu, berikan padaku. Pendekar pedang dari keluarga Nangong berkata kepada Lin Bai bahwa dia membantu Lin Bai karena rantai kepentingan umat manusia. Namun, dari lubuk hatinya, dia sangat ingin mendapatkan 2 harta karun di tangan Lin Bai. Bahkan jika dia mendapatkan 1, itu akan cukup untuk membuat keluarga Nangong ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, tetapi hanya karena klan iblis ini ingin aku menyerahkan harta karun itu seperti mimpi. Aku tidak berbakat, dan prestasiku tidak tinggi. Tapi aku juga ingin bertarung denganmu dengan trik halus ini. Lin Bai terkekeh, pedang itu terbang dengan suara, Yu Jian langsung pergi dari sini. Xiong Jiang, yang merupakan salah satu dari 9 orang itu, mengedipkan matanya, melirik sudut mulutnya dengan senyum menghina, dan berkata dengan suara dingin, yang ketiga dan aku akan tinggal, dan yang lainnya akan pergi dan membunuhnya. Baik, kakak. Beberapa klan iblis menanggapi dengan senyuman, dan terbang keluar dari kedua sisi, langsung ke arah Lin Bai, dan Long Han juga ada di dalamnya. Lei Fu. Susui segera mengulurkan tangannya. Lei Fu hancur, dan petir keluar. Tetapi pada saat ini, Sarjana Song Tian mencibir dan membuka kipas lipat di tangannya, menggambarkan sebuah pohon raksasa. Pada saat itu, sehelai daun terbang keluar dari pohon dan melayang untuk menghalangi petir Susui. Ketika pedang itu dihantam, itu seperti pedang tetua di istana. Keluarga Nangong dari kota bulan perak, aku datang untuk mempelajari keahlianmu. Begitu Xiong Jiang menghindar, dia memblokir niat pedang dari kultivasi pedang keluarga Nangong. Seluruh baju besi tubuhnya bergesekan dan mengeluarkan suara. Tinjunya menghantam Jian Xiu keluarga Nangong. Pertarungan sengit dimulai di sini. Dan Lin Bai Yu mengayunkan pedang dan berjalan, di belakang 7 iblis yang mengejar. Bakat Long Han lebih rendah dari yang lain. Hanya ada 5 perampokan di alam Tao. 6 iblis lainnya semuanya adalah prestasi dari 6 perampokan. Lin Bai, apakah kamu yakin? Burung gagak itu berdiri di bahu hutan yang putih dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Lin Bai tenang dan kalem, tanpa rasa takut. Jika dia orang lain, dia pasti dikejar oleh 7 prajurit yang berada di atas level 5 perampok.
Sebaliknya, Lin Bai tenang dan kalem, dan tampaknya tidak memiliki rasa urgensi di depannya. Aku berpikir apakah kamu ingin membunuh mereka? Lin Bai mengerutkan kening, itulah yang sedang dipikirkannya. Jika kamu membunuh 7 iblis Gunung Tongsin di lantai 9, kamu bisa melakukannya, tetapi itu akan memakan banyak waktu. Sekarang berita tentang harta karun Lin Bai telah bocor. Jika kamu membuang-buang waktu terlalu banyak di lantai 9, aku khawatir itu akan menarik banyak orang yang menginginkannya.